Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bewi Ratnawala. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang segitiga sebangun. Nah, pada materi segitiga yang sebangun ini akan saya bagikan menjadi dua part atau dua bagian, yaitu mengenai konsep segitiga yang sebangun itu sendiri dan kesebangunan pada segitiga siku-siku. Syarat segitiga yang sebangun. Pada video ini saya akan menjelaskan kenapa dua segitiga itu bisa dikatakan sebangun. Syarat-syaratnya. Jadi yang pertama, pasangan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, di sini saya sudah tampilkan dua buah segitiga ya, yang dimana segitiga ABC dan PQR sudah saya posisikan dia bersesuaian. Jadi sekarang kita cek sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Yang pertama, pada segitiga ABC, sisi AB bersesuaian dengan PQ. Sekarang kita cek sisi yang lain. Misalkan sisi AC dia bersesuaian dengan PR dan sisi BC bersesuaian dengan QR. Maka dua segitiga ini memenuhi syarat yang pertama, hanya sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai nilai yang sama. Terus yang kedua, kenapa cuma dibilang dua pasang sudut? Karena kalau pada segitiga, kalau dua sudutnya sudah sama, pasti sudut yang ketiganya juga sama. Karena total sudut segitiga adalah 180. Kalau dua sudutnya sudah sama, otomatis sisa sudutnya juga pasti sama. Sudut apa yang sama? Nah, yang pertama, sudut A sama dengan sudut P, lalu sudut B sama dengan sudut Q. Jadi bisa kita tunjukkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Karena pertama, panjang sisi yang bersesuaian perbandingan yang sama. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Dalam segitiga DEF dan segitiga KLM diketahui sudut D sama dengan 60 derajat, sudut E sama dengan 45 derajat, sudut K sama dengan 60 derajat, dan sudut M sama dengan 75 derajat. Nah, apakah kedua segitiga sebangun? Ya, sebutkan pasangan sisi-sisi yang sebanding. Nah, jawabannya adalah pada segitiga DEF yang diketahui sudut D sama dengan 60 derajat, sudut E sama dengan 45 derajat, sudut F sama dengan 180 derajat dikurangi 105 derajat sama dengan 75 derajat. Jadi besar sudut F sama dengan 75 derajat. Sedangkan pada segitiga KLM yang diketahui sudut K sama dengan 60 derajat, sudut M sama dengan 75 derajat, sudut L sama dengan 180 derajat dikurangi 135 derajat sama dengan 45 derajat. Jadi besar sudut L adalah 45 derajat. Maka sudut D dan sudut K sama dengan 60 derajat, sudut E dan sudut L sama dengan 45 derajat, sudut F dan sudut M sama dengan 75 derajat. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga KLM sebangun dengan segitiga DEF. Yang dimana EF bersesuaian dengan LM, DF bersesuaian dengan KM, dan DE bersesuaian dengan KL. Lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada dua buah segitiga yang bertolak belakang. Buktikan ABC sebangun dengan CDE dan hitunglah panjang CE dan DE. Nah, di sini kita bisa gunakan prinsip sudut ya. Yang dimana yang pertama, sudut ABC sama dengan EDC karena yang diketahui siku-sikunya. Lalu sudut apalagi yang sama, yaitu sudut ABC dan sudut ECB karena bertolak belakang. Kalau sudah ada pasang sudut yang sama, maka otomatis dia adalah sebangun. Ketika dia sebangun, maka perbandingan sisinya yang berlaku. Berlakunya gimana? Jadi AC bersesuaian dengan EC, lalu BC bersesuaian dengan DC, dan yang terakhir AB bersesuaian dengan DE. Kita masukkan nilainya atau angkanya, yaitu AC yang diketahui 10 dan yang ditanyakan dan CE yang ditanyakan. Kemudian nilai BC yaitu 8 dan DC 16 yang dapat disederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya nilai AB adalah 6 dan DE yang dicarikan.
selanjutnya kita lanjut menggunakan prinsip kali silang, yaitu CE sama dengan 10 kali 2 dibagi 1 sama dengan 20. Kalau cari DE kali silang lagi, yaitu 6 dikali 2 dibagi 1 sama dengan 12. Jadi yang harus dilakukan adalah kita tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Selanjutnya, kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Nah, di sini ada segitiga ABC siku-siku di A. Di sini ada segitiga ABC yang siku-sikunya itu di titik A. Lalu kita bisa tarik garis tingginya lagi sehingga terlihat ada tambahan segitiga lagi, dan segitiga siku-siku itu menjadi 2 atau dibagi 2. Nah, dari sini kita bisa temukan rumusnya. Coba perhatikan segitiga ABD dengan segitiga ACD. Kita sesuaikan sudut-sudutnya, kemudian bisa mendapatkan perbandingan bahwa AD itu bersesuaian dengan CD, sehingga kita dapat merumuskan AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Lalu jika kita lihat dari segitiga ABD dan segitiga ABC, maka kita dapat lagi AB bersesuaian dengan BC, sehingga dapat dirumuskan menjadi AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Dan satunya lagi segitiga ACD dan segitiga ABC. Dari sini akhirnya dan dapat dirumuskan menjadi AC kuadrat sama dengan BC dikali CD. Nah, dari sini akhirnya dapatlah kesimpulan satu rumus. Nah, di gambar ini kan ada segitiga ABC yang siku-sikunya itu di titik B. Maka yang bisa jadi rumus itu pusatnya di titik B. Di sini yang kita bisa cari itu adalah BD, BA, dan BC. Ketika kita mencari BD kuadrat, itu pusatnya ke kanan. Jadi kalau pusatnya ke kanan bisa menjadi DA dikali DC. Nah, kalau kita cari BA kuadrat bisa menjadi AD dikali AC. Selanjutnya kalau cari BC menjadi CD dikali CA. Jadi kalau dilihat dari rumusnya, BD kuadrat berarti D-nya disebut 2 kali atau DA dan DC.